Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zayyinu majalisakum bi sholati alayya fa inna sholatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Zayyinu hiasi majalisakum, tempat-tempat dudukmu, bi sholati alayya, dengan membaca sholawat kepadaku Nabi Muhammad. Fa inna sholatakum alayya nurul lakum, karena sesungguhnya sholawatmu untukku Nabi Muhammad, nurul lakum, akan menjadi cahaya bagimu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Maka di dalam mazhab Syafi'i, ketika disebutkan nama atau asma daripada Nabi Muhammad, wajib untuk membaca sholawat sekalipun di majelis itu disebutkan 1000 kali. Jadi kalau disebutkan 1000 kali, baca sholawatnya berapa kali? 1000. Kalau di mazhab yang lain minimal sekali. Nah, silahkan boleh pilih yang mana. Tetapi tentunya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya adalah merupakan amal soleh bagi kita, tanda kecintaan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat karunia hidayah inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini di mana ya? Ketawang Rejo. Alhamdulillah, saya ceramahnya ngadepnya ke pohon. Ini desainnya gimana ini ya? Akhirnya 2 orang lumayan lah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang tentu kita senantiasa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa iman dan Islam tersebut. Amin Allahumma. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semoga kelak kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati kepada kepala desa, berarti kepala desanya mana? Kepala Desa Ketawang Rejo selaku tuan rumah pada acara pada malam hari ini, yang terhormat kepada seluruh pimpinan dari berbagai macam ormas atau organisasi, alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh yang hadir juga pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pulang dari tempat ini kecuali kita seluruhnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan apa yang menjadi doa dan harapan kita, dan semoga apa yang menjadi hajat bagi kita semua, bagi panjenengan masing-masing, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika ada dari keluarga kita yang sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang hari ini mungkin ada dari kita atau saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi, terlilit hutang dan lain sebagainya, semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala segera dilunaskan. Amin.
Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam peringatan 1 Muharram. Peringatan malam 1 Muharram ini kenapa perlu diperingati? Saat ini anak-anak muda kita mungkin akan lebih paham ketika ditanyakan tahun baru itu apa. Maka jawabnya ya 1 Januari. Rata-rata anak muda kita mengetahui bahwa tahun baru itu adalah 1 Januari. Padahal 1 Januari itu adalah merupakan tanggal di mana tanggal tersebut dulu oleh orang-orang Romawi pada tanggal 25 itu adalah hari kelahiran Son of God. Sun itu matahari, God itu Tuhan, Tuhan matahari. Maka mereka melakukan perayaan karena kelahiran dari dewa matahari mereka, Tuhan matahari mereka atau anak dari dewa matahari mereka. Mereka melakukan pesta selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam dilakukan pesta, berbagai macam kembang api, berbagai macam trompet, nyanyian, minuman keras dan lain sebagainya selama 7 hari 7 malam terus dilakukan. Ini jadi puncaknya itu pada tanggal 1 Januari sebenarnya. Untuk apa? Karena tanggal 1 Januari itu adalah di mana pada tanggal 1 Januari di sana di Eropa itu matahari sudah muncul sepenuhnya. Ini aslinya peringatan bagi orang Romawi dulu. Dalam hal ini adalah orang-orang Kristen. Mereka memperingati itu 1 Januari. Nah, lalu bagi kita umat Islam seharusnya yang harus kita lakukan adalah kita tahu bahwa awal tahun bagi kita, bagi umat Islam ketika dulu dirapatkan, dimusyawarahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, diputuskan bahwa awal tahun adalah Muharram. Jadi mulai ada awal tahun Muharram itu untuk bulan Hijriah baru di masa siapa? Di masa siapa? Umar bin Khattab. Jadi sebelumnya belum ada penanggalan itu untuk tahunnya itu tahun Hijriah. Awalnya itu mana? Awalnya Muharram. Nah, itu yang menentukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa kok Muharram dijadikan sebagai awal tahun? Ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini ngaji biasanya sampai jam berapa? Mau kebablasan. Ini jam 21 sampai 33. Berarti setengah 10 ya. Biasanya sini kuatnya sampai jam berapa? Hah? Jam 11 kuat nggak? Tadi katanya Pak Haji jam 11 wis ngantuk. Kuat apa enggak jam 11? Berarti kira-kira jam 1,5 jam gitu. Maksudnya biar buat kira-kira. Insya Allah. Kenapa bulan Muharram itu dijadikan sebagai bulan yang begitu agung bagi umat Islam? Karena banyak sekali riwayat, banyak sekali kejadian, banyak sekali peristiwa agung yang terjadi di bulan Muharram. Nanti saya singkat, baru kita nanti masuk ke tema utama. Ini temanya apa di belakang saya ini? Ditulis nggak ini di belakang? Tapi saya mau bicara Muharram dulu. Muharram itu kenapa istimewa? Di antaranya yang pertama karena Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram.
Lalu kemudian ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, kemudian singkat ceritanya adalah Nabi Adam itu melanggar perintah Allah, yaitu supaya tidak mendekati buah khuldi itu. Maka setelah itu diturunkan ke dunia, Nabi Adam pun merasa berdosa, bertobat kepada Allah, nangis. Dalam satu riwayat nangisnya selama 40 tahun. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nabi Adam itu senantiasa itu ketika di dalam taubatnya istighfar selama 40 tahun sampai air matanya itu menggenang. Sampai air matanya menggenang itu sampai burung-burung dan hewan-hewan itu senang untuk minum dari air matanya Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau dalam, kita nggak ngerti yang sebenarnya, tapi dalam riwayat kira-kira tingginya itu kalau di meter itu sekitar 30 meter. Kira-kira berapa? 30 meter. Umurnya sekitar 900 tahun. Umurnya 900 tahun. Makanya kalau zaman dulu, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu 950 tahun. Kalau umur 80 tahun itu baru lucu-lucunya. Kalau sekarang orang umur 80 tahun kira-kira gimana? Lucu juga. Nabi Adam itu nangis karena merasa berdosa, telah melanggar perintah dari Allah, maka kemudian nangis selama 40 tahun. Mendapatkan ampunan dari Allah adalah pada bulan Muharram, tepatnya adalah 10 Muharram. Turun kembali kemudian nabi-nabi pun mengalami kejadian-kejadian rahmat yang luar biasa dari Allah itu pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Di mana Nabi Nuh ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kabar bahwa nanti seluruh dunia akan ditutupi dengan air, maka diperintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Membuat kapal itu nggak cuma tinggal tebang pohonnya. Nabi Nuh itu mau bikin kapal, nanam dulu pohonnya dari bibit, ditanam, ditunggu kira-kira 200 tahun sudah besar, baru ditebang dijadikan kapal. Panjenengan kira-kira betah nggak itu? Nunggu 200 tahun baru bikin kapal. Maka ketika seluruh dunia ditutupi dengan air yang kemudian setelah surut, maka kapal Nabi Nuh ini kemudian bersandar di bukit namanya Bukit Zuhdi. Di Bukit Zuhdi itu tanggalnya adalah 10 Muharram. Ini keutamaan. Lalu kemudian nabi yang lainnya lagi siapa? Nabi Lut misalkan, atau Nabi Ayub. Misalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu salah satu nabi yang luar biasa, kesabarannya, takwanya luar biasa. Nabi Ayub itu adalah salah satu nabi yang beliau itu tampan, kaya raya, sehat, istrinya banyak, anaknya banyak, ternaknya banyak, lahan perkebunannya banyak, tapi luar biasa yang namanya ibadahnya. Makanya iblis itu panas itu. Ada orang kok diberikan begitu banyak rezeki, kok nurutnya, ibadahnya luar biasa. Kan biasanya kalau orang agak kaya itu sudah mulai jarang ke masjid, kan gitu kan? Di tempat saya begitu, nggak tahu kalau di sini saya nggak tahu. Ini, maka akhirnya singkat ceritanya adalah iblis meminta kepada Allah, ya Allah, Nabi Ayub alaihissalam itu dia itu beribadah kepadamu, kenapa dia rajin? Karena dia diberikan harta yang banyak. Coba kalau hartanya dicabut semua, maka pasti dia tidak akan pernah lagi mau untuk beribadah kepadamu. Singkat cerita kemudian minta izin kepada Allah untuk menghancurkan semua kekayaannya, untuk membuktikan bahwa Nabi Ayub pasti berhenti nanti ibadahnya.
Maka diizinkan oleh Allah. Lalu bagaimana? Setelah dihancurkan, ternaknya mati semua, kebunnya rusak semua rusak. Iblis datang kepada Nabi Ayub. Nah, Tuhanmu yang kau sembah itu sekarang menghancurkan semua kekayaanmu, habis seluruhnya. Nah, buat apa kamu nyembah lagi? Ternyata sedikit pun Nabi Ayub tidak bergeming. Nabi Ayub itu tetap beribadah luar biasa, tidak berkurang sedikit pun. Lalu kemudian iblis pun kembali menghadap kepada Allah. Ya Allah, Nabi Ayub masih rajin ibadah. Kenapa? Badannya sehat. Kenapa? Istrinya setia, anak-anaknya setia, semuanya setia. Coba kalau kami uji lagi bagaimana? Maka diizinkan oleh Allah apa? Kemudian diturunkan penyakit yang luar biasa kepada Nabi Ayub. Oleh iblis itu dikasih penyakit, yang penyakitnya itu adalah seluruh tubuhnya membusuk, sehingga satu kampung, bukan cuma satu rumah, satu kampung itu bau busuknya itu bau semua. Maka sampai akhirnya istri-istrinya pergi semua kecuali satu orang, busuk semua badannya itu. Nabi Ayub itu sampai kemudian diusir dari kampung, lalu kemudian tinggal di dalam hutan dengan istrinya yang tinggal satu orang yang setia ini. Singkat ceritanya adalah Nabi Ayub itu sampai istri dibujuk sama istrinya, kamu kan Nabi Allah, mbok doa sama Allah, doa minta sembuh sama Allah pasti dikabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Kata Nabi Ayub, aku telah diberikan kesehatan berpuluh-puluh tahun, masa iya baru dikasih sakit sebentar saya mau minta sehat? Malu sama saya sama Allah. Kita kalau pusing baru seharian itu aja nggak karu-karuan, sehatnya bertahun-tahun, meriang 2 hari itu sudah ngeluh. Gini Ramadan. Nabi Ayub malu. Nabi Ayub hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jaga lisanku dan hatiku ya Allah, biar rusak semuanya, tapi tolong jaga lisan dan hatiku supaya saya tetap bisa berzikir kepadamu. Cuman mintanya lisannya jangan rusak, hatinya jangan rusak, supaya tetap bisa zikir, tetap bisa ibadah. Maka kemudian karena kesungguhan, ketulusan yang luar biasa, Nabi Ayub pun kemudian didatangi oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, diangkat itu yang namanya Nabi Ayub, dimasukkan ke dalam telaga, dimandikan di situ oleh malaikat Jibril, kemudian sembuh seluruh penyakitnya, bahkan menjadi jauh lebih tampan dari sebelumnya. Kapan rahmat itu diturunkan? Yaitu tanggal 10 Muharram. Dan nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Ibrahim ketika diselamatkan dari api yang membakar oleh Nabi Namrud itu, diselamatkannya adalah tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus yang dimakan masuk ke dalam perut ikan, maka dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan tersebut dalam kondisi selamat adalah pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ketika dikejar-kejar oleh orang-orang untuk dibunuh, kemudian diserupakan yang namanya Yudas itu diserupakan, lalu kemudian Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian ketika di zaman Nabi Muhammad ketika di Mekah itu luar biasa intimidasinya, bagaimana umatnya begitu ditekan, disiksa, diboikot dan lain sebagainya, tidak sedikit yang dibunuh. Maka kemudian turunlah perintah untuk hijrah. Itu rencana atau perintah hijrahnya itu turun di bulan Muharram, walaupun hijrahnya tidak di bulan Muharram, tetapi perintahnya itu turunnya adalah di bulan Muharram. Bertahap hijrahnya Rasul bersama para sahabat, ada 2 kali yang namanya hijrah. 2 kali hijrah. Nanti saya ceritakan bagaimana peristiwa dari hijrahnya Nabi beserta para sahabatnya ini. Nah, inilah mengapa yang dijadikan dasar oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjadikan bulan Muharram ini sebagai awal dari tahun Hijriah.
Ini karena apa? Dasarnya adalah begitu banyak rahmat yang turun di bulan Muharram untuk umat Islam. Ini begitu banyak rahmatnya. Makanya amalan yang paling utama di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini, ya, adalah amalan berpuasa. Ini yang jelas hadisnya. Yang jelas hadisnya adalah berpuasa di bulan Muharram ini terutama adalah pada tanggal 9 dan tanggal 10. Afdhalus Syam, keutamaan dari puasa atau puasa yang paling utama ba'da Ramadhana, setelah bulan Ramadan, syahrullah, yaitu di bulannya Allah. Apa itu bulannya Allah? Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Muharram itu disebut sebagai bulannya Allah. Siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini, kata Rasul, maka dia diampuni dosanya setahun yang lalu. Ini di dalam hadis sahih. Adapun amalan-amalan yang lain, amalan kebaikan yang lain, silahkan boleh dilakukan. Kadang-kadang di masyarakat kita ada yang bikin tradisi, oh berarti ngasih santunan anak yatim. Di sini ada apa tidak? Ada apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena memang dianjurkan di bulan Muharram ini karena merupakan awal dari tahun supaya memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh tadi berpuasa, amal soleh. Kemudian bersedekah, amal soleh. Kemudian membantu anak-anak yatim, amal soleh. Begitu banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Makanya dulu kalau Muharram itu tidak boleh ada perang. Supaya apa? Supaya umat Islam fokus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah awal, ya, awal tahun supaya kita itu mulai membangun kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh ke depannya. Kadang-kadang hari ini, mohon maaf, hari ini banyak sekali masyarakat kita itu lebih senang ribut daripada membangun. Banyak karena perbedaan-perbedaan yang sedikit lalu jadi ribut. Ini padahal PR umat Islam begitu banyaknya PR pada umat Islam, tetapi seringkali kita ribut untuk hal-hal yang sudah dari dulu itu sudah dibahas dan sebenarnya sudah selesai. Yang kesimpulannya nafsi-nafsi, ya masing-masing saja, kan kesimpulannya begitu. Ini saya ngelola pondok pesantren. Pondok pesantren yang saya dirikan ini, kalau orang nanya itu sering nanya gini, itu pondok pesantrennya NU apa Muhammadiyah? Kan biasa begitu tanya itu kan. NU apa Muhammadiyah? Saya bingung jawabnya. Mau dibilang NU, saya nggak punya kartu anggota NU. Mau dibilang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah belum pernah nawari saya jadi anggota. Ya nggak ada akhirnya. Maka saya jawabnya itu ribet. Saya itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau fikihnya saya Syafi'iyah, kalau akidahnya saya Asy'ariyah Maturidi. Itu jadi ribet itu saya jawabnya. Lah karena apa? Karena NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, kemudian LDI, MTA dan lain sebagainya organisasi. Boleh ikut, boleh tidak. Organisasi kapal yang tujuannya adalah li'ilahi kalimatillah. Semuanya tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Makanya di pondok saya itu macam-macam. Walaupun mayoritasnya tetap NU. Di tempat saya tahlil tetap, Maulid Nabi ya tetap. Tapi ada juga daftar yang masuk, oh Muhammadiyah, nggak apa-apa, kita terima. Apa pesan saya kepada santri yang dari Muhammadiyah? Saya selalu sampaikan, kamu orang tuamu Muhammadiyah, maka selama di sini amalanmu harus amalan Muhammadiyah. Pulang kamu tetap
tetap jadi Muhammadiyah. Karena selesai dari pondok, jangan sampai akhlakmu rusak kepada orang tuamu hanya karena kamu beda. Paham apa tidak? Jadi saya nggak mau mondok di tempat saya, orang tuanya Muhammadiyah, mondok di tempat saya pulang-pulang jadi NU, kan ribut gitu. Saya nggak boleh. Wah, tetap ada juga yang datang ke tempat kami beberapa waktu yang lalu, sekarang udah lulus, teman dari Salafi, beberapa daftar, boleh nggak di sini? Boleh, itu nggak apa-apa. Dan tidak saya suruh kamu harus berubah, enggak. Nanti di situ tetap cadaran boleh, Wong madhab Syafi'i aja nyuruhnya aslinya perempuan itu pakai cadar. Karena Imam Syafi'i itu punya pendapat dua. Satu adalah perempuan itu wajib pakai cadar. Yang kedua, perempuan itu sunnah pakai cadar. Ini tergantung situasi dan kondisi. Gitu loh. Berarti kan boleh memilih. Gitu. Di tempat saya ngikut Muhammadiyah apa? Rokok. Di tempat saya haramkan gitu. Nggak boleh, saya haramkan betul. Santri ketahuan ngerokok itu langsung besoknya orang tuanya tak panggil, tak suruh bawa pulang. Alasan saya sederhana lah, kamu cari duit aja nggak bisa kok mau ngerepoti orang tua hanya ngerokok itu. Kalau mau ngerokok nanti kalau sudah selesai pondok. Ini saya santai dengan teman-teman yang rokok, nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah di dalam pondok saya, ya ikut aturan saya. Itu begitu. Karena apa? Karena kita itu membiasakan diri bahwa kita itu umat Islam itu seringkali dipersatukannya itu luar biasa sulitnya. Cuman hanya karena beda apa namanya? Bajunya. Satunya hijau, satunya biru, nanti satunya hitam, nanti satunya apa lagi. Dipersatukan sulitnya luar biasa. Buat apa kita itu meributkan hal-hal yang ujung-ujungnya akhirnya justru membawa antara satu dengan yang lainnya kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Sementara PR umat Islam ini banyak banget. Kiai-kiainya, ustadz-ustadznya ribut urusan hukum tahlilan, ribut urusan hukum daripada mengadakan maulid, atau kalau sekarang lagi ngeributin nasab gitu. Kalau saya belum tes DNA gitu. Jadi nggak usah dipanggil Habib. Serius, buat apa sebenarnya membahas itu semua coba? Padahal PR umat saat ini begitu besarnya. Ini momen Muharram ini jadikan momen persatuan untuk fokus menyelesaikan persoalan umat. Di antaranya persoalan-persoalan umat itu apa? Satu, misalkan begitu banyaknya hari ini anak-anak kita, anak-anak muda kita, masyarakat kita terlibat yang namanya perjudian. Judi online di sini mungkin nggak ada sih. Banyak. Kalau di tempat saya 1-2 ada lah itu. Kalau di sini kalau ngelihat wajahnya insya Allah nggak ada di sini. Aman. Judi online banyak, belum lagi nanti yang namanya riba di mana-mana. Orang terjerat utang, terjerat pinjaman online, terjerat kepada yang namanya bank harian dan lain sebagainya. Lagi-lagi kalau lihat di sini nggak ada. Kayaknya nggak ada toh? Nggak ada. Nggak ada bedanya. Karena di mana-mana itu problem. Anak-anak muda kita hari ini lebih sibuk dengan HP-nya, main game, nonton YouTube dan lain sebagainya, sementara nganggur. Saya sih sabar itu. Kalau ditanya saya sih sabar, nggak ada kerjaan ya sudah di rumah saja. Itu bukan sabar, pasrah itu, putus asa. Mau nyari kerjaan nggak? Ada nggak di sini pengangguran? Anak-anak muda nganggur ada apa tidak? Ada. Hari ini begitu banyak orang yang kebingungan. Kemarin selesai sekolah bingung bayar ujian, bayar perpisahan, bayar kenang-kenangan, bayar wisudanan, bayar macam-macam. Giliran sudah selesai, sekarang naik ke jenjang berikutnya, bingung bayar daftar ulang, bayar macam-macam. Betul apa tidak? Pusing. Lalu apa? Kita
ini terutama ya, kita harusnya antara ulama bersama dengan umara itu berduduk bareng, coba selesaikan masalahnya apa. Makanya ketika saya itu paling tidak problem yang utama di masyarakat kita itu yang pertama ekonomi, yang kedua itu masalah pendidikan, yang ketiga masalah kesehatan. Ini saya biasanya lihat ini tiga ini problem utama ini. Ya problem banyak tapi yang utama ini tiga. Ekonomi. Di sini ada yang ribet, pusing mikirin utang dan lain sebagainya. Penghasilan misalkan kena PHK, usahanya sepi, ada? Ini problem umat. Kadang-kadang kita mengharapkan masjidnya penuh, kita mengharapkan majelis taklim penuh, tapi kita nggak pikirkan kebutuhan umat, bahwa umat butuh ekonomi yang stabil. Coba kalau misalkan ibu-ibunya ya sudah aman nafkahnya, bapak-bapaknya aman di dalam mencari rizkinya, insya Allah majelis taklim itu gampang. Mau datang ke masjid pun tenang gitu. Betul apa tidak? Tapi bagaimana kalau hari ini begitu banyak orang yang kesulitan, apalagi kemudian terlilit hutang, kemudian ada sampai akhirnya bertaruh di judi, ya siapa tahu nanti untung-untungan itu malah habis semua ya. Ini problem umat. Begitu banyak problem umat, makanya ketika di bidang ekonomi kalau saya di Kebumen itu sudah rutin dari dulu, itu dari 2014 banyak mengadakan pelatihan untuk UMKM untuk nggak cuma UMKM, sampai dengan yang pengusaha besar. Dari tingkat UMKM kita dampingi, kita datangi rumahnya, kita lihat usahanya. Oh ini kurangnya begini Pak, ini harusnya diginikan, ini harusnya begini. Kalau kurang modal bagaimana? Ini loh caranya begini, kita kasih tahu. Saya datangi rumah-rumah satu-satu itu, beratus-ratus rumah itu kita datangi. Ada yang saya bisanya bikin roti, ya sudah bagaimana cara promosinya, saya ajari promosinya. Saya sih bikin roti tapi nggak ngerti cara jualnya, kita ajari. Ada pertemuan mingguan, kita ajari ini caranya jual. Ibu bisanya pakai media sosial apa? Oh saya bisanya TikTok, ya sudah kita ajari caranya pakai itu. Oh saya bisanya pakai ini, kita ajarin. Begitu. Ini saya di sini nih pakai begini nih, pakai peci, pakai serban. Tapi kalau panjenengan ketemu saya di luar, kalau lagi nggak suasana begini, kalau sedang pendampingan ke UMKM, saya pakai celana, pakai kaos, nggak pakai peci. Kalau begini kan nanti dikira mau pengajian. Karena itu tanggung jawab ulama, tanggung jawab umaro, tanggung jawab bersama. Ini loh. Kita masuk ke desa-desa, masuk ke lurah-lurah untuk memberikan sosialisasi supaya masyarakat desanya itu tadi yang nganggur, bagaimana biar tidak nganggur lagi. Ibu-ibu yang di rumah punya penghasilan tambahan itu bagaimana, itu kita kasih. Bayar nggak? Enggak ada yang bayar. Problem permasalahan umat ini terlalu besar untuk diselesaikan oleh salah satu organisasi. Ini NU mau selesaikan semua, nggak bisa. Muhammadiyah selesaikan semua, nggak mampu. Ini LDI mau selesaikan semua, nggak bakal mampu. MTA nggak bakal bisa. PR umat ini harus diselesaikan bersama, nggak bisa oleh salah satu organisasi. Problem terlalu besar. Lah kadang kita itu fokus perbedaannya, ribut terus, umat nggak keurus. Anak-anak masjid lama-lama masjid dibangun megah-megah, tapi safnya kosong kalau 5 waktu sholat. Dan kiainya, mohon maaf, kadang kiainya, ustadznya itu masih sibuk memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu. Ini kalau di sini sih tidak kayaknya. Insya Allah tidak. Ini itu yang kita lakukan dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan, saya bikin sekolah. Ya, dari 2008 saya bikin sekolah, nama Madrasah Sanawiyah sama Madrasah Aliyah. Saya gratiskan. Dari dulu waktu awal-awal itu saya gratiskan itu dari mulai seragamnya, bukunya, sepatunya, alat tulisnya, itu kita gratiskan semua.
Sekarang kita bikinkan asrama pondok pesantren, sekalian tinggal di pesantren, gratis makan, gratis minum, nggak ada SPP, nggak ada iuran uang gedung, nggak ada macem-macem lah itu kita gratiskan. Ini karena apa? Karena kita itu kalau berpikir apa yang bisa kita berikan untuk umat gitu. Jangan apa yang bisa kita ambil dari umat. Mohon maaf, ini kritik aja. Bikin majelis besar-besar, ya, bikin majelis besar-besar. Tujuannya apa? Kadang ada yang tujuannya mau ngambil dari umat. Giliran punya majelis jadi kaya. Ini loh. Harusnya adalah kita luruskan niat bikin majelis, apa yang majelis ini bisa berikan untuk masyarakat, untuk umat. Bukan minta tapi memberi. Ini yang berat ini saat ini. Kita bikin sekolah gratis, alhamdulillah. Hampir ya dari rata-rata memang dari luar Kebumen. Paling banyak luar Kebumen. Dari Purworejo juga banyak. Dari Purworejo, bukan cuma di Jawa Tengah hampir setiap kabupaten ada. Dari Lampung, dari Batam, dari Martapura, dari macam-macam, dari Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya datang di tempat kami. Ini saya kalau buka pendaftaran itu cuma 2 minggu, berarti ini sudah jalan 1 minggu. Ini jalan 1 minggu, kalau sudah 2 minggu tak tutup. Ini karena ini sudah jalan 1 mingguan, sudah masuk santri sekitar 80 lebih itu. Ini karena kita berapapun sebenarnya kita terima. Karena apa? Karena kita prinsipnya terserah Allah. Sebab apa? Sebab yang namanya rezeki itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbah, dan apa-apa yang melata fil ardi di atas muka bumi, illa 'alallahi rizquha, adalah rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat itu saya pegang kuat. Makanya ketika ada yang nanya, "Loh, nanti kalau nanti kalau santri banyak makan semua, sekolah semua, bahkan kuliah, terus biayanya dari mana?" Itu ujian keimanan bagi seorang ustadz, bagi seorang kiai atau panjenengan yang semuanya ini. Seharusnya ujian seperti ini nggak jadi halangan. Wong cuman ujian keimanan, apakah kita percaya terhadap ayat tersebut apa tidak? Karena sesungguhnya yang ngasih makan bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mau nerima ratusan santri nggak ada masalah. Nggak saya pikir nanti duitnya dari mana, nggak tak pikir. Apa saya nyebar proposal? Enggak. Saya kenal Pak Haji Romanti ini udah lama ini. Pernah saya minta proposal ke panjenengan? Nggak pernah. Ini karena apa? Tadi kita bangun usaha, hasil usahanya dipakai untuk ngasih kepada umat. Jadi apa yang diberikan kepada umat, ini mindsetnya. Ini maka seharusnya kalau hal seperti ini antara ulamanya bersama umaroknya duduk bareng, kita kemudian rembuk bareng, kita selesaikan persoalan umat, gampang banget, tinggal kemauannya. Ini luar biasanya begitu. Ini problem kesehatan. Saya itu sering banget itu dihubungi orang-orang itu, kayak kemarin kapan itu saya hampir nggak pernah libur yang namanya ke rumah sakit. Hampir nggak pernah libur namanya ke rumah sakit. Kenapa? Kadang ada telepon, "Ustadz, ini minta tolong, ada orang ibu-ibu janda punya anak 2 sakit semua, mau bawa ke rumah sakit nggak punya duit. Alamatnya mana? Alamatnya sini. Coba di-share alamatnya, nanti saya cari. Ketemu, saya temui, ternyata bener, dua-duanya sakit. Saya bawa ke rumah sakit. Langsung proses. Ini pakai BPJS? Enggak pakai BPJS-an, langsung masuk. Saya kasih ruangan VIP. Ini enggak pakai BPJS, langsung kasih pelayanan yang terbaik, kita bayar. Ini kemarin berapa bulan ya,
sekitar 3 bulan itu habis untuk biaya rumah sakit itu lebih dari 50 juta. Itu istri saya nggak tahu. Kalau tahu masa apa, kadang-kadang kenapa saya nggak ngomong ke istri itu. Satu, istri udah tahu aktivitas saya biasa begitu. Yang kedua, janda itu mau salah paham, padahal saya ngurusi banyak. Kesehatan problem di mana-mana, mau ngurus saja repot. Kadang-kadang dia ada sih, misalkan kadang ada masyarakat punya apa namanya ya, kartu apa, kis apa, punya kis, tapi yang buat nunggunya, transportnya sering nggak punya juga. Betul apa tidak? Lah ini harus dipikirkan. Tiap bulan saya itu bersama teman-teman saya itu, kita bikin, ada teman-teman datang ke tempat saya, pengusaha-pengusaha. Ustadz, kita kepingin ada kajian setiap sepekan sekali. Itu setiap sepekan sekali kita kepingin ada kajian. Bagaimana syaratnya? Oh, ada syaratnya, saya gitu. Apa amplop? Enggak. Saya kasih kajian itu tiap malam Kamis itu, tiap malam Kamis. Nggak ada. Ini buat transport nggak ada. Saya cuma minta satu syarat. Apa syaratnya? Saya kepingin kajiannya itu ada sesuatu yang kita berikan kepada umat. Apa? Kita adakan tiap bulan, yuk kita infak bareng-bareng. Pikirkan itu guru-guru ngaji itu di pelosok-pelosok di kampung-kampung yang kadang-kadang mereka itu mohon maaf tidak dibayar serupiah pun. Kalau di sini dibayar nggak? Tidak dibayar, dari sore sampai malam ngajar ngaji. Giliran di bulan apa namanya Ramadan, malam Idul Fitri nerima zakat diomong tetangga. Ada yang begitu? Maka kita data itu guru-guru ngaji itu, kita data, saya sampai naik gunung itu, sampai naik gunung kita data. Putranya berapa? Putranya 2. Ada tanggungan lain nggak? Ada. Ini orang tua ada sekian. Kita hitung. Oh, kebutuhan berasnya ini berarti setiap bulan 45 kilo. Ya sudah, kita langsung masukkan data. Setiap bulan kita kirim 45 kilo. Tiap bulan, bukan sekali dong. Wong makan terus kok. Bukan setahun sekali. Data lagi. Jadi nanti kita setiap bulan, saya tiap bulan naik ke gunung. Kadang beberapa kali keprosok jurang juga mobilnya itu nggak apa-apa, karena jalannya nggak mesti bagus. Saya datangi, karena tergantung usulan. Wah, ada usulan di gunung mana kita datangi. Itu problem umat. Ini loh, saya punya teman mu'alaf. Beliau itu orang Cina, mu'alaf. Tatunya sebadan banyak banget. Beliau dari Pontianak. Tadinya hidupnya di jalanan nggak bener. Alhamdulillah beliau itu insaf, kemudian jadi mu'alaf, masuk Islam. Apa yang dilakukan? Luar biasa. Yang dilakukan kemudian dia itu menjadi salah satu pengurus masjid di Pontianak. Lalu dia undang masjid-masjid yang lain di seluruh Pontianak. Diundang untuk apa? Masjid, kalian kan kasnya banyak-banyak, tolonglah urunan setiap masjid 1 juta. Setiap masjid 1 juta. Untuk apa? Untuk membiayai dai-dai masuk ke pedalaman-pedalaman. Dai giliran kita kadang-kadang di pedalaman itu sudah dijadikan mu'alaf, begitu sudah jadi mu'alaf ditinggal pergi. Kenapa? Karena nggak ada yang kuat ngurusi di situ. Maka kemudian setelah itu dikumpulkan, kumpul 300 masjid, semuanya setuju masing-masing 1 juta. Berarti kumpul berapa? 300 juta. 300 juta kemudian diambil 100 dai yang digaji setiap bulan 3 juta untuk masuk ke pedalaman. Didata, oh wilayah sana dulu yang Islamkan daerah sana siapa? NU. Oke, kita ambil dai NU masuk ke sana. Yang di sana siapa? Muhammadiyah. Oke, kita ambil dai Muhammadiyah masukkan ke sana. Kita nggak peduli golongan. Ini dulu yang masuk ke sana siapa? Udah itu yang masuk lagi.
100 dai dibiayai sampai hari ini, sudah berjalan bertahun-tahun. Ini loh, ini problem umat yang begini ini harus kita pikirkan. Ini, saya mohon maaf kalau ini agak berbeda, nggak apa-apa. Di masjid kami, sejak saya yang pegang untuk ketakmirannya, itu saya larang masjid itu kalau mengadakan acara minta ke masyarakat, minta apa namanya, ngelis sumbangan itu loh, itu saya larang, itu saya larang. Kenapa? Kalau ada yang mau nyumbang silahkan, tapi jangan pernah minta, saya gitu, jangan pernah minta, karena kita nggak ngerti kondisi masyarakat. Ini loh, akhirnya kita mengadakan acara habis 25 juta, habis sekian, masuk sumbangan dari masyarakat kadang-kadang 2 juta. Enggak apa-apa, kadang ada yang ikut, ya udah saya ngasih snack, enggak masalah, minus 22 juta, enggak apa-apa. Ketua takmirnya yang nomboki, enggak apa-apa, itu biasa. Makanya kalau apa namanya, kalau yang pegang masjid itu harusnya orang yang punya duit. Jadi kalau ada acara itu biar ditomboki. Kenapa saya lakukan itu? Saya kepengen masjid itu adalah sarana untuk membantu umat, bukan malah jadi masalah buat umat. Kadang-kadang, coba saya sering dengar itu begini, Rajaban ada pengajian, Maulid diadakan lagi, apa kata masyarakat? Kerep banget ngaji nih. Loh, setahun 2 kali kok sering. Sebenarnya karena yang dikhawatirkan apa? Urunannya. Betul apa tidak? Ini mohon maaf. Ini mindsetnya harus kita rubah. Karena kita harus mulai paham kepada masyarakat kita. Ini mulai kita pahami masyarakat kita. Mereka terjerat utang, bagaimana supaya lepas, supaya mereka punya penghasilan, dampingi. Ini apa namanya, supaya mereka itu punya pekerjaan, punya penghasilan. Makanya ketika Rasulullah SAW dulu ketika tadi ya hijrahnya Rasul, hijrahnya Rasul dan sahabat itu 2 kali, 2 gelombang. Yang pertama hijrah dari Mekah ke Habasyah. Habasyah itu kira-kira Ethiopia saat ini, itu di Eropa, di Afrika. Yang kedua itu adalah ke Yasrib atau ke Madinah. Kemudian yang dari Habasyah gabung ke Yasrib. Begitu Rasul hijrah, yang dilakukan oleh Rasul membangun 3 hal. Ini yang harusnya kita jadikan patokan. Apa 3 hal yang dibangun oleh Rasul? Yang pertama, Rasul bangun masjid. Yang pertama Rasul bangun apa? Masjid. Tapi masjidnya Rasul itu adalah masjid sebagai solusi umat. Umat lapar, nggak punya makanan, datang ke masjid dapat makanan. Ini masjid sekarang, mohon maaf, sore-sore sudah dikunci. Banyak apa tidak? Makanya masjid di tempat saya itu tak bikin banner besar. Masjid 24 jam, diperbolehkan menginap. Kalau ngomong nanti malah kita siapkan kasurnya, nanti kita siapkan untuk makannya. Kita siapkan makannya. Jadi mau makannya apa? Itu langsung silahkan ke warung sebelah. Iya, kita sudah ngomong sama yang punya warung. Karena yang punya warung salah satu takmir juga. Pokoknya kalau ada musafir masuk ke warung, catat saja. Nanti dilaporkan di grup. Ini ada tadi musafir makan sama ini. Masjid yang bayar. Kenapa nggak masjid yang masak sendiri? Kalau masjid masak sendiri nanti warungnya sepi. Kasihan. Paham apa tidak? Boleh tidur atau tiduran di masjid. Apa namanya? Disediakan makan minuman. Boleh kamar mandi, boleh dipakai untuk mandi. Itu semuanya semua boleh.
Itu kita siapkan. Supaya apa? Supaya kalau memang ada yang butuh bantuan, datang ke masjid dapat solusi. Kenapa hari ini anak-anak muda lepas dari masjid? Karena mereka tidak pernah merasa mendapatkan apa-apa dari masjid. Hari ini takmir masjid itu berlomba bagaimana membangun masjid yang mewah, tapi nggak peduli ada tetangga masjid yang kelaparan. Tidak peduli ada anak-anak yang akhirnya terancam putus sekolah, takmirnya tetap fokus bangun masjid yang besar. Mohon maaf, ini tempat di tempat saya itu, kotak infak itu, karena dari dulu oleh yang sepuh-sepuh, ini kotak infak ini, yang namanya infak ini hanya boleh untuk membangun. Jadi ribut itu nanti. Akhirnya saya rapatkan, mulai sekarang kotaknya saya tulis, ada akadnya. Apa akadnya? Kotak infak digunakan untuk pembangunan, kegiatan, digunakan untuk operasional dan lain-lain gitu. Jadi untuk apa saja berarti boleh, karena sudah ada akad. Paham teman-teman? Jadi kalau memang ada tetangga masjid yang memang membutuhkan bantuan, masjid ada saldo bantu. Coba kalau misalkan ada masjid ngasih beasiswa ke anak-anak di sekitarnya, misalkan yang anak yatim, misalkan beasiswa sekolah atau beasiswa pesantren dibiayai masjid, kira-kira pulang mereka itu dari sekolah atau dari pesantren, kira-kira mereka meramaikan masjid apa tidak? Meramaikan apa tidak? Kenapa sekarang pergi? Ya nggak ada butuhnya. Di masjid itu nggak ada apa-apa. Wong datang ke masjid, kadang-kadang anak kecil datang ke masjid ya dimarahin, bikin ribut gitu kan. Ini problem. Masjid itu jangan jadi masalah buat umat, tetapi masjid menjadi solusi untuk umat. Punya masalah rumah tangga, datang ke masjid, dicarikan solusinya. Nganggur gak punya kerjaan, datang ke masjid, maka masjid jadi solusi. Kalau masjid di sini insya Allah sudah ya, sudah apa belum? Nah, ini nanti harus sinergi juga ini dengan Pak Lurah ini. Ini serius ini. Nabi Muhammad pertama bangun masjid, lalu yang kedua apa yang dilakukan oleh Rasul, yang kedua Nabi bangun pasar, yang kedua Nabi apa? Bangun pasar. Artinya apa? Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad itu datang ke Madinah, ekonomi Madinah pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Yahudi itu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, terus ada satu lagi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Mereka itu yang menguasai ekonomi Madinah. Sementara umat Islam yang datang pada waktu itu disebut orang muhajirin. Orang muhajirin itu nggak punya harta sama sekali karena hartanya ditinggal di Mekah. Sementara orang Ansor itu penolong. Orang Ansor pada waktu itu rata-rata hanya buruh atau petani. Miskin juga. Karena yang kaya rata-rata orang Yahudi. Lalu Rasul dengan briliannya, Rasul menciptakan pasar, dibangun pasar itu. Yang suruh untuk mengelola pasarnya ada seorang sahabat, namanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini itu pada waktu di Mekah itu memang kaya raya luar biasa. Tetapi ketika dia mau hijrah, maka dia itu oleh orang-orang Mekah, kalau kamu hijrah mengikuti Nabi Muhammad, maka kamu tinggalkan semua hartamu. Ditinggal semua hartanya. Yang penting saya hijrah ikut Rasul. Ini ditinggalkan seluruh hartanya. Orang yang payahnya luar biasa ditinggalkan, kemudian dia hanya membawa baju yang nempel di badan, tinggal di Madinah tanpa pekerjaan.
Maka jadi problem, karena pada waktu itu orang-orang muhajirin jumlahnya banyak tapi nganggur semua. Ini masalah ekonomi yang menguasai orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Rasul yang ketiga setelah bangun pasar? Ternyata yang ketiga adalah Rasul membangun persaudaraan. Rasul bangun apa? Persaudaraan. Jadi Rasul bangun masjid itu diperintahkan supaya orang-orang itu untuk berjamaah di masjid 5 waktu. 5 waktu diperintahkan, sampai-sampai ketika Rasul bertanya, ini fulan bin fulan di mana? Oh, nggak ada ya Rasul, dia nggak berangkat. Ambil kayu bakar, kalau sampai dia nggak mau ke masjid, bakar rumahnya. Sampai kerasnya sampai seperti itu. Waktu awal-awal itu begitu. Kenapa? Karena supaya orang datang ke masjid. Bayangkan orang sehari ketemu 5 kali, kira-kira lama-lama akrab apa tidak? Orang Ansor ke masjid, orang Muhajirin ke masjid, 5 waktu ketemu. Lama-lama akhirnya akrab semua. Maka setelah akrab dipanggil semua dari golongan Muhajirin dan golongan Ansor. Apa perintahnya Rasul? Dipersaudarakan 1 orang Muhajirin dengan 1 orang Ansor. Setelah dipersaudarakan, apa perintahnya Rasul? Perintahnya Rasul adalah, kamu, hai orang Ansor, bagi 2 hartamu, separuh bagikan kepada saudaramu itu yang Muhajirin. Kenapa Rasul lakukan itu? Karena Rasul mengetahui orang Muhajirin, orang Mekah itu kalau bertani nggak bisa. Ahlinya mereka adalah berdagang. Tapi mereka mau dagang nggak punya modal. Maka ketika mereka itu dipersaudarakan, memiliki separuh harta, mereka dibuatkan pasar, maka disitulah kemudian mereka itu bisa berdagang, keterampilan keahliannya itu terasah. Ini termasuk namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan orang Ansor yang paling kaya. Maka begitu dipersaudarakan atas perintah dari Rasul, gembira sekali, dibawa pulang. Abdurrahman bin Auf itu dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, didudukkan di rumahnya. Apa kata orang Ansor ini? Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang terkaya dari golongan Ansor. Saya itu punya kebunnya luas. Kita bagi 2, separuh buat kamu, separuh buat aku. Saya punya rumah 4, 2 buat kamu, 2 buat saya. Saya punya istri 4. Serius ini? Kamu boleh pilih 2, nanti saya ceraikan, selesai masa idahnya, nanti saya nikahkan, saya yang biayai. Ini kalau orang-orang sini, orang Ketawarejo ini yang ditawari, kira-kira mau nggak? Mau apa enggak? Ada yang bilang enggak, saya sih nggak percaya. Untung yang ditawari Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fikum wa barakallahu fi malikum wa barakallahu fi ahlikum. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi untuk dirimu dan untuk hartamu, juga untuk keluargamu. Saya nggak butuh itu semua. Tullani ilasu, tunjukkan saja di mana pasarnya. Hebat ini yang namanya Abdurrahman bin Auf, dikasih harta segitu banyak nggak mau, karena dia punya namanya mental kaya. Namanya apa? Mental kaya. Ditawari begitu nggak mau. Akhirnya dipasrai oleh Rasul, kemudian disuruh ngurusi pasar. Disuruh ngurusi pasar. Yang jadi kepala Satpol PP-nya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau ada yang yang dagang di jalanan itu ganggu jalan, wah itu yang bagian gebuki itu siapa namanya? Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Karena memang Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa kerasnya itu. Ini
Singkat cerita adalah setelah dipersaudarakannya orang Islam saling merasa bersaudara, mereka hanya mau, kata Rasul, mereka kemudian sahabat itu diperintahkan oleh Rasul hanya untuk belanja di orang Islam. Setelah belanja di orang Islam, itu yang namanya dagang itu masih sepi. Ternyata kemudian sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, kami sudah dagang di pasarnya umat Islam tapi sepi. Sepinya bagaimana? Lah bagaimana ya Rasul? Kita jual kurma 1 kilo, misalkan harga sinilah 1 kilo harganya 50.000. Untungnya sedikit. Sementara orang-orang Yahudi jual kurma 1 kilo 50.000, untungnya banyak. Lah kok bisa begitu? Karena orang Yahudi itu nimbangnya 9 ons. Rasul, sini kamu tak ajari caranya bisnis. Kalau caranya seperti itu kamu salah. Lalu bagaimana ya Rasul? Besok kalau ada orang beli, kamu jangan, kalau 1 kilo 50.000, jangan kamu kasih 1 kilo. Berapa ya Rasul? 1,1 kilo. Kasih 1,1. Akhirnya sahabat kan diajari Rasul, ya sudahlah, praktekkan saja dulu. Begitu orang belanja di pasar orang Yahudi nih, orang Yahudi belanja di pasar Muslim, beli sekilo, ketemu temennya yang belanjanya di pasar Baining Koinungko, beli sekilo, begitu ketemu sama-sama sekilo, kamu 50.000, iya saya juga 50.000, tapi kok ini berat banget ya yang Muslim ini, kok ini yang punya Muslim berat banget. Setelah ditimuk, ternyata kalau yang Muslim kalau bilang 1 kilo dikasihnya berapa? 1,1, diangeti. Maka akhirnya pasar Muslim itu penuh itu. Akhirnya yang datang bukan cuma orang Muslim tapi juga orang-orang Yahudi. Berapa lama akhirnya umat Islam itu berhasil mengalahkan ekonomi Yahudi? Hanya butuh 1 tahun. Di situ kemudian muncul triliuner, ya, yang hartanya triliunan kalau dihitung hari ini. Siapa? Ada sahabat-sahabat yang kayanya luar biasa. Di antaranya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya pernah baca itu. Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Sahabat paling kaya itu ya Abdurrahman bin Auf. Mengalahkan kekayaannya Utsman bin Affan. Ini. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini saking kayanya itu, sampai orang itu mengatakan, sampai Abdurrahman bin Auf itu sampai membuat ibarat itu, seandainya saya membalikkan batu maka di baliknya mesti ada emas. Karena apa? Karena saking kayaknya, apa-apa kalau bisnis jadi. Kalau orang sini kan kadang-kadang bisnis gak jadi-jadi gitu kan. Apa saja jadi nih kalau Abdurrahman bin Auf. Pernah suatu ketika akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, nanti kalau ketemu sahabat Abdurrahman bin Auf, sampaikan kepada dia. Apa ya Rasul? Nanti Abdurrahman bin Auf masuk surganya sambil ngesot karena kebanyakan harta. Wah, akhirnya sahabat ini langsung, begitu Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah, rombongan dagangnya itu setiap 1 ekor kuda atau 1 ekor unta itu membawa 1 gerobak. Yang gerobak itu isinya penuh dengan barang dagangan dengan 1 orang pelayan, 1 orang budak. Berapa jumlah kendaraannya? 1.500. Jadi kalau sekarang gerobak 1.500 berapa jauh kira-kira? Berapa kilo itu? Makanya Madinah macet. Akhirnya ditemui oleh sahabat ini, wahai sahabatku, ada pesan dari Rasul. Apa? Kamu nanti katanya masuk surganya sambil ngesot. Loh kenapa? Karena kamu kebanyakan harta. Wah, akhirnya tanpa pikir panjang, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini membagikan seluruh harta kekayaannya, bukan cuma barang dagangannya, segerobaknya, sekendaraan-kendaraannya, sehewan ternak sehewannya yang bawa, semua disedekahkan, habis semua. Ini. Tapi nggak lama kaya lagi. Ini
Jadi Abdurrahman bin Auf itu salah seorang sahabat yang gagal miskin. Nah, kalau di sini kayaknya banyak ini yang gagal kaya. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf itu gagal miskin. Setiap malam Abdurrahman bin Auf itu nangis, ya Allah, semoga saya dimatikan dalam keadaan miskin. Nangis itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena ada satu hadis yang menyatakan bahwa nanti Rasulullah SAW akan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Amin Allahumma. Yang amin miskin itu. Mau nggak dibangkitkan bersama Rasul? Miskin syaratnya. Mau apa tidak? Ini Abdurrahman bin Auf karena saking cintanya kepada Rasul, maka dia itu kepingin nanti dibangkitkan bareng sama Rasul. Kalau saya masih kaya, saya nanti gak dibangkitkan sama Rasul. Karena Rasul adalah kekasihku, kecintaanku. Saya kepingin matinya miskin. Tiap hari nangis doa minta miskin. Kalau panjenengan tiap hari nangis doa minta, nih. Bahkan pernah suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini saking kepinginnya gimana ya caranya miskin, itu lagi mikir-mikir. Oh ternyata Madinah pada waktu itu gagal panen karena orang laki-lakinya itu mereka berangkat perang sampai akhirnya panennya terlambat sehingga kurma-kurmanya itu busuk semua. Seharusnya sudah dipetik, belum dipetik, busuk semua itu. Akhirnya karena sudah busuk nggak laku oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa? Kemudian sudah kumpulkan semua kurma busuk itu, saya yang membelinya. Satu negeri jual semua ke Abdurrahman bin Auf. Gudangnya Abdurrahman bin Auf penuh dengan kurma busuk. Duitnya habis. Nih, maka Abdurrahman bin Auf senang. Alhamdulillah, akhirnya saya miskin juga. Ternyata di Syam sedang ada wabah penyakit yang luar biasa, di mana penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan vaksin. Vaksinnya itu harus dengan memakan kurma busuk. Maka akhirnya Raja Syam ini bersama para tabib dan pengawalnya mencari sumber kurma di mana? Di Madinah. Datang mereka ke situ, datang ke petani-petani, mana ini yang kurma busuk ada apa tidak? Oh ada, kemarin busuk semua. Lah terus mana sekarang? Sudah nggak ada, dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya singkat cerita dipertemukan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa kata raja tersebut? Raja Syam ini mengatakan, sudah wahai saudara Abdurrahman bin Auf, kurmamu saya beli dengan harga 10 kali lipat. Gagal miskin lagi. Ini makanya waktu saya hitung, saya pernah ngitung itu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal dunia, warisannya itu untuk istrinya, untuk satu orang istri itu adalah 80.000 keping dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu dinar 4,25 gram emas. Satu istri itu dapat 80.000 keping. Sementara istri beliau waktu meninggal ada 4, berarti 320.000 keping. Sementara istri itu jatahnya 1/8, berarti 320.000 keping kali 8 kali 8 kali 4,25 kali harganya sekarang 1 gram 1 juta. Itu kalau di total kalkulatornya panjenengan pasti error. Itu 11 triliun lebih. Itu setelah dihambur-hamburkan untuk apa? Infak luar biasa, sisanya masih 11 triliun. Ini makanya sahabat yang gagal miskin. Ini ya minimal apa, walaupun sahabat Nabi yang luar biasa, ternyata ada satu doa yang nggak dikabulkan Allah itu tadi. Kepingin miskin nggak dikabulkan. Panjenengan berarti samalah, ada yang tidak dikabulkan itu. Minta kaya nggak dikabulkan. Ini jadi ternyata Rasul itu ternyata kenapa begitu cerdasnya Rasul?
mempersaudarakan. Oh, ini ahlinya itu memang pertanian, makanya Rasul ketika itu silahkan orang yang mau bertani patoki tanah sepuasmu, yang penting digarap, yang penting digarap. Nah, bagi orang-orang muhajirin suruh berdagang. Maka dalam tempo singkat luar biasa ekonomi umat Islam pada waktu itu langsung membalik, hanya dalam waktu singkat balik, tiba-tiba yang menguasai perekonomian umat Islam. Lah di Indonesia, mohon maaf, yang di Indonesia muslimnya banyak. Dulu waktu Rasul muslimnya sedikit, kafirnya banyak. Sementara sekarang di Indonesia muslimnya banyak, non muslimnya sedikit. Harusnya dakwahnya enak kita apa Rasul? Harusnya kan enak kita kan? Oh, sudah muslim kok mayoritas. Ini sudah muslim, tapi kenapa kok kita sulitnya luar biasa? Karena kita kehilangan tadi 3 faktor itu. Terutama adalah rasa persaudaraan sebagai sesama muslim. Saya sampai hari ini, saya nggak tahu sudah berapa tahun. Itu kan ada merek, salah satu merek ya, yang biru itu loh. Nanti kalau direkam, nanti kalau saya ngomong ada satu merek, kalau kita beli di pasar atau di warung, kita ngomongnya beli apa? Beli apa? Nah itu, saya sudah lupa berapa lama saya nggak minum. Kenapa? Karena pabriknya yang ada di Sragen itu kontraknya itu nyedot air tanahnya itu 20 juta barel. Ternyata dia ngambilnya sampai 40 juta. Akibatnya apa? Banyak rakyat kita, masyarakat kita yang akhirnya petani-petani kita kekeringan yang di sana itu. Kekeringan. Sementara mereka mendapatkan penjualannya setiap bulan, setiap tahun itu 10 triliun bersih. Petani kita nggak dapat, malah akhirnya sawahnya malah kering. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, tanah dan semua yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Wah, ini ternyata enggak. Ternyata rata-rata mayoritas ekonomi kita di Indonesia dikuasai oleh non-muslim. Kita nggak mengajarkan benci non-muslim, bukan. Kita koreksi umat Islam, kenapa kita itu sulit untuk membeli produk punya muslim. Kita lebih senang belanja ke toko minimarket modern si biru dan si merah. Padahal tetangga kita lo jualan. Betul apa tidak? Itu tetangga kita itu jualan itu untuk bertahan hidup. Jualan itu untuk membiayai anaknya sekolah. Jualan itu untuk membiayai anaknya yang di pondok itu. Nunggu 1-2 yang beli itu, nunggu itu. Sudah ditunggu untuk kebutuhan, bermacam-macam kebutuhan. Tetangganya datangnya ke si merah si biru, pulang pas lewat depan rumah nenteng masih nyapa itu. Akhirnya yang punya warung habis belanja, Bu. Iya. Kira-kira sakit hati nggak saudara kita? Yang punya warung sakit hati nggak? Hanya selisih sekian ratus rupiah, rela kita itu menyakiti hati saudara kita. Padahal dia itu nggak minta-minta itu menunjukkan harga dirinya loh, nggak minta-minta. Ini dia jualan, coba beli kepada saudara-saudara kita. Ini bukan anti, saya juga kadang-kadang beli di sana. Saya nggak anti saya nggak anti orang kafir, nggak anti non muslim, bukan. Mengutamakan saudara sendiri. Nih ibu-ibu yang sering belanja, nih ya, ini dekatkan hati kita kepada saudara kita, tetangga kita, dengan kita membeli kepada saudara sendiri. Tetangga kita sendiri beli, ini yang Rasul ajarkan. Ini selisih sedikit gak apa-apa, namanya dia modalnya sedikit,
Mau gimana lagi? Nggak apa-apa, kita beli. Ini biasakan untuk membeli kepada saudara kita sendiri. Ini harus, ini digalakkan Pak Lurah ini. Mohon ini dibuat gerakan beli ke warung tetangga, ke saudara sendiri, ke masyarakat apa? Ketawangrejo ya. Nah, itu dibiasakan. Makanya kadang-kadang saya menyampaikan loh, gampang banget sebenarnya kalau ada pengangguran. Waktu itu di Kebumen itu ada teman-teman, gimana ini, bagaimana caranya kita jualan. Sudah ada anak perempuan datang ke saya kepingin jualan. Jualannya apa? Saya pengen, kebutuhan masyarakat kita kan banyak. Apa? Sabun. Ada sabun mandi, ada sabun cuci, ada macam-macam. Ya sudah, saya kirim ke Semarang belajar untuk bikin sabun di sana, kan ahlinya di sana. Saya kirim pulang ke Kebumen, kemudian kita beli sabunnya. Waktu awal beli jelek pasti. Kita beli, kita nggak mau sampel gratis. Jangan sampel gratis. Modal 800.000 disuruh ngasih sampel, mati usahanya, betul apa tidak? Kita beli sama teman-teman, beli, kemudian kita ngomong, Mbak, ini sabunmu busanya kurang banyak, tapi tetap kita beli. Akhirnya dia perbaiki, busanya sudah banyak Pak. Oh iya, kurang wangi sekarang, diperbaiki besok. Iya, karena kenapa dia bisa memperbaiki? Karena barangnya dibeli, diperbaiki. Wah, sekarang sudah wangi, sudah keset, sudah keluar ini. Tapi belum izin Mbak. Akhirnya dia ngurus perizinannya, lalu sudah izin Pak, tapi kemasannya jelek. Akhirnya diperbaiki. Begitu terus. Jadi kalau ngeritik sambil beli, karena kita itu sudah minta sampel gratis, ngeritik lagi. 3 hari tetangganya usaha bikin keripik bangkrut. Ini coba kalau satu kampung punya rasa persaudaraan yang kuat sebagai sesama masyarakat Ketawangrejo, membantu anak-anak mudanya. Ada yang bikin, misalkan bikin deterjen, beli satu kampung, nggak ada anak muda nganggur. Ini loh. Ini kalau mau diberdayakan, masyarakat kita sendiri ini loh, muter ini bisa selesai persoalan itu. Ada pengangguran dan lain sebagainya. Ini kita rutin mengadakan pelatihan seperti itu. Ini kita dampingi. Karena apa? Karena tanggung jawab. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bagi tokoh-tokoh masyarakat, tanggung jawab bagi para kiai, para ustadz. Ini tanggung jawab. Ini sampai sini paham apa tidak? Sudah jam berapa ini? Sudah ngantuk ya? Sudah. Iya. Ini. Jadi tolong mulai kita itu belanja di warung tetangga kita. Tetangga kita bikin sesuatu, oh mungkin jualan makanan atau apa, kita beli. Ini kita beli. Tujuannya apa? Mengikat rasa persaudaraan, ini penting. Kadang kita maunya beli ke swalayan minimarket yang pemiliknya saja kita nggak pernah kenal. Itu kalau ada tetangga kita yang biasa belanja di situ mati, itu nggak ada yang layat kok itu. Apa ada layat yang punya? Kenal aja enggak. Tapi coba tetangga kita, kalau butuh apa-apa yang datang siapa? Tetangga. Ini loh. Maka munculkan rasa persaudaraan sebagai seorang muslim. Beli bukan karena lebih murah, tapi beli karena dia saudara kita. Beli bukan karena lebih berkualitas, beli karena dia saudara kita. Ini loh. Jadi urusan mahal itu niati sedikit kamu bersedekah. Ini loh. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya momentum Muharram ini tolong kita lebih ikatkan lagi rasa persaudaraan. Masjid jangan cuma ngeluh kenapa masjidnya sepi. Ini
Kenapa masjidnya sepi? Karena masjid nggak peduli kepada umat. Ini coba umat bikin gerakan masjid. Ini membantu umat. Insya Allah pasti akan rame. Ini beri dulu. Nanti kalau umat merasa mendapatkan manfaat, karena memang sekarang itu begitu. Hari ini dakwah itu dakwah yang begitu tajam. Kalau dulu mungkin pakai pedang, hari ini pedangnya namanya pedang ekonomi. Saya sering menyampaikan, orang lagi punya utang banyak, lagi repot, lagi susah, lalu tiba-tiba datang, kadang-kadang datang itu dinasehati, oh kamu itu harus orang lagi lapar loh gitu. Oh nanti kamu harus lebih rajin ibadahnya, kamu harus lebih rajin ini. Jangan, kasih makan dulu, kasih keluarganya makan dulu. Ini loh, kalau sudah kasih makan, dia tenang hatinya, kebutuhan keluarganya terpenuhi, insya Allah kasih nasihat apapun masuknya gampang. Betul apa tidak? Betul. Ini tadi sudah dikasih makan belum? Belum. Waduh, berarti tadi saya ngomong sejam mesti nggak ada yang dengerin ini, karena belum dikasih makan ini. Serius, tapi ini serius. Prinsipnya, kalau saya prinsipnya gitu. Prinsipnya kalau ada orang, katakanlah misalkan orang nggak sholat, orang nggak mau puasa, orang katakan ini, oh ternyata problemnya ekonomi, kita bantu dulu. Jangan langsung dijejali dengan banyak nasihat. Kasih dulu perutnya kenyang dulu, keluarganya kenyang dulu, baru kasih nasihat, kasih ajak ngobrol. Begitu dakwah sekarang. Kira-kira kalau model dakwah kayak gitu dilakukan oleh masjid-masjid, oleh kiai-kiai, majelis taklim, bagus apa tidak? Ini mindsetnya rubah. Apa yang mau saya berikan kepada umat, bukan umat mau ditarik apa lagi nih. Itu loh. Jelas apa tidak? Ini. Makanya sinergi. Bersinergi. Saya di Kebumen itu bersama teman-teman ya, membangun komunitas, kita sering duduk bareng, ngobrol bareng. Ini bahkan saya sering ngaji itu di luar NU itu, masuk ke Muhammadiyah, sering undang dari Muhammadiyah, dari Salafi dan lain sebagainya, biasa. Saya punya teman macam-macam, dia nggak tahlilan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apa yang kita bicarakan? Ya kita bicarakan keumatan. Gimana ini anak-anak muda banyak yang nganggur kayak gini? Oh ya, kita carikan solusinya. Bagaimana kalau kita berikan pelatihan? Bagaimana kalau kita berikan pendampingan untuk modalnya dan lain sebagainya? Itu yang kita bahas. Kita nggak peduli ormasnya apa. Ini. Kalau mau bicara, wah ini bagusnya tahlilan, silahkan di forumnya sendiri. Kalau mau bicara, oh ini nggak boleh karena ini bid'ah, silahkan di forumnya sendiri. Kalau kita kumpul bareng, umat Islam kumpul bareng, fokus mikirkan umat. Karena umat ini yang perlu ditolong banyak banget. Ini. Kenapa orang jenuh itu datang ke masjid, datang ke majelis dan lain sebagainya? Itu begitu. Karena nggak ada tadi yang dipikirkan itu, kadang-kadang deket kiai itu yang dipikirkan apa? Duh, nanti ngamplopi kiai nih. Ya mohon maaf, betul nggak? Itu begitu. Dibalik. Ini bagaimana kalau kita itu apa yang bisa kita berikan untuk umat? Ini ya, ini udah jam berapa ini, nanti kebablasan ini. Sedikit ya tentang masalah riba. Boleh apa tidak? Riba di sekitar kita, terakhiran ya 10 menit 15 menit, kalau nggak cukup ya 20 menit. Riba itu apa sih? Ini ya, ini luar biasa. Saya di dalam setiap kesempatan ngaji terakhir itu selalu saya berusaha untuk menyampaikan hal ini, karena begitu banyak juga masyarakat kita, saudara-saudara kita yang terjerat riba. Awalnya biasanya karena tidak tahu. Ini
Riba itu, secara riba itu ya mudahnya itu gini, setiap tambahan, ini ya perhatikan ya, riba adalah setiap tambahan yang terjadi karena adanya utang piutang. Ini mudahnya saja, saya kasih yang gampangnya saja. Riba itu adalah tambahan, baik berupa manfaat, ya, baik tambahannya itu bisa manfaat, bisa tambah nominalnya karena terjadinya transaksi utang piutang dari jual beli misalkan. Saya kasih contoh gampang. Utang piutang terjadi misalkan saya datang ke bank. Saya datang ke bank, saya pinjam duit 1 juta. Lalu kemudian saya cicil selama 10 bulan. Setelah setiap bulan saya membayar 110.000. Yang 10.000 bunga. Yang 10.000 apa? Bunga. Jadi pinter orang bank ngasih namanya bunga. Padahal riba itu busuk. Busuk kok dikasih nama bunga. 10.000 bunga. Maka ketika selesai 10 bulan berarti saya membayar 1 juta plus 100.000. Berarti yang 100.000 itu adalah riba. Apa kata Rasul? Silahkan nanti dicatat, dibuka di dalam Al-Quran dari mulai ayat 275 sampai 278 Al-Baqarah. Al-Baqarah 275 sampai 278. Saya kasih singkatannya saja. Yang pertama, kata Allah, orang yang terjerat riba itu, mereka yang melakukan riba itu, nanti Allah menyebutnya apa? Ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menyebutnya sebagai ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau pelaku riba pinjam ada tambahannya, ancamannya dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Berat napa mboten? Ini bukan kata saya, ini Al-Qur'an 275 Al-Baqarah. Silahkan buka. Hati-hati nih. Kenapa kok bisa seperti itu? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai kulla kafarin, setiap kekafiran, asim, dan setiap perbuatan dosa. Jadi Allah itu menyebut orang yang di dalam kehidupannya bergelimang dengan yang namanya riba, Allah menyebutnya dia kula kafarin, setiap kekafiran. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada kafir, ada kafar, ada kufar. Kalau kafir itu untuk orang non-muslim yang dia tidak memusuhi Islam, maka dia disebut kafir. Kalau kafar itu adalah untuk orang Islam yang perbuatannya kayak orang kafir. Kalau kufar itu untuk orang non-muslim yang memusuhi umat Islam. Jadi bahasa Quran itu 3. Kafir, qul ya ayyuhal kafirun, kan begitu? Itu untuk orang non-muslim yang tidak memusuhi. Kafir. Kafar untuk orang Islam yang perbuatannya seperti orang kafir. Baru kufar, mereka yang non-muslim yang memusuhi umat Islam. Jadi riba itu perkara ada tambahan. Loh, tapi kan saya rela, tapi kan saya ikhlas. Sama hukumnya, mau rela mau ikhlas sama hukumnya, itu melanggar syariat Allah, maka dosanya adalah terancam masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini kalau nggak tobat.
Berat apa tidak? Berat mboten, Pak? Berat. Apa cuman seperti itu? Tidak. Di dalam Al-Quran di bagian 278-279-nya, fa'ilam taf'alu fa'dadu biharbi minallahi wa rasuli. Fa'ilam taf'alu, kalau dia itu tidak mau meninggalkan perbuatan riba tersebut, fa'dadu biharbi minallahi wa rasuli, umumkan kepada orang tersebut, kasih tahu bahwa Allah mengumumkan perang terhadap orang itu. Allah dan Rasulnya memerangi orang ini. Bayangkan kita hidup di buminya Allah, lalu yang jadi musuh kita, yang mengumumkan perang kepada kita adalah Allah dan Rasulnya. Oh pantes kalau kita terlibat riba, maka kehidupan kita serba susah, sebab kita jadi musuhnya Allah dan Rasul. Jelas apa tidak? Nggak percaya, buka ayat 278 Al-Baqarah. Silakan. Mbok itu buat yang ngutangi, buat rentenirnya. Saya kan cuma utang. Kata Rasul, yang kena dosa riba itu, yang pertama yang memakan harta riba, berarti yang ngasih utang. Wong pemakannya berarti yang ngasih utang. Yang kedua, pemberi makan riba ini. Berarti yang utang apa bukan? Yang ketiga, yang mencatat transaksi ribanya ini. Makanya waktu saya ketemu dengan notaris, ada teman notaris, tiap tahun itu umroh. Tiap tahun umroh. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau di kantornya. Di kantornya, di mejanya itu ada Al-Quran terjemah. Dia tiap hari baca Al-Quran beserta terjemahnya. Tiap tahun umroh bisa 2 kali. Saking luar biasanya. Saya bilang begini, wah bagus banget mau baca Al-Quran, umroh tiap tahun 2 kali. Tapi sayang banget Bu, karena dia perempuan. Tapi sayang banget Bu, kenapa? Ini mencatat transaksi riba, ancamannya masuk neraka kekal selamanya. Nah, kalau utang bank kan nyatet sama notaris. Saya ngomong begitu. Kenapa saya terpaksa ngomong? Ya karena daripada saudara saya ini nanti masuk neraka, mending saya kasih tahu. Bagusnya begitu apa tidak? Kasih tahu apa tidak? Berarti saya di sini ngasih tahu apa tidak? Nanti saya nggak bisa pulang. Waduh, soalnya saya nyetir sendiri. Aman apa tidak nanti saya pulang? Serius ini. Bahwa dosa riba itu, 1 yang ngasih makan, 2 pemberi yang memakan, 2 pemberi makan, yang ketiga yang nyatetnya, yang keempat saksinya. Jadi kalau cuman saya nggak ikut kok, cuman nganter jadi saksi, nah itu sama kena. Yang kelima adalah dia yang menyerahkan uangnya, berarti tellernya. Berat apa tidak? Apa kata Rasul, dosa riba itu seperti apa? 1 dirham. 1 dirham itu kalau sekarang itu emas seberat 3,8 gram. Perak seberat 3,8 gram. Itu 1 dirham. Sekarang 70.000. 1 dirham dari riba dosanya lebih buruk dibandingkan seorang laki-laki yang berzina 36 kali. Bayangkan. 1 dirham 70.000, dosanya lebih buruk kata Rasul dibandingkan zina 36 kali. Berat apa tidak? Coba kalau ada tetangga kita gitu, yang zinanya setiap buka buka pintu nerima tamu laki-laki, zinanya dia 36 kali sehari. Kira-kira diusir nggak dari desa sini? Kita kadang-kadang melihat perbuatan seperti itu, ada orang ahli zina, kita luar biasa bencinya, kita luar biasa merasa aib luar biasa. Giliran kita riba, di pandangan Allah bisa jadi kita lebih busuk dibandingkan pelacur tersebut. Ini makanya kita nggak boleh merasa sok suci. Bisa jadi perbuatan kita ternyata lebih buruk dibandingkan yang kita anggap jelek. Paham nggak? Ini. Apalagi kata Rasul, dosa riba itu ada 72 pintu.
Dosa riba itu 72 pintu, 72 tingkat. Tingkatan yang terendah dari riba, dosa yang paling ringan, seringan-ringannya dosa riba. Apa kata Rasul? Seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu seringan-ringannya. Coba kita, berani nggak terlintas dalam pikiran kita zina dengan ibu kita? Berani nggak? Lintas saja nggak berani kita, betul apa tidak? Terlintas saja nggak berani. Ternyata kalau kita terlibat riba, dosanya begitu luar biasa. Itu ringan-ringannya dosa riba. Makanya saya sering di rumah saya itu dulu sekarang masih ada kamar-kamarnya tapi dipakai santri. Dulu saya bikin kamar-kamar itu ada kamar khusus. Ada kalau nggak salah 5. Itu untuk orang yang terjerat riba. Nah, nanti nginep di tempat saya bisa 2 minggu, bisa sebulan. Kita ajari caranya lepas. Dengan syarat adalah wajib mengikuti semua yang kita kasih tahu caranya. Itu kita rutin itu. Ada boleh nginep di situ, nanti konsultasi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang punya usaha kita bongkar bagaimana usahanya ini, kenapa seperti ini. Nanti spiritualnya kita perbaiki, bagaimana tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah minta itu adalah tobatnya dulu, bukan lunasnya dulu. Jadi kalau misalkan ada PNS sudah terlanjur tanda tangan, mau ngelunasi nggak bisa, wong duitnya sudah habis. Yang diminta Allah adalah tobatnya dulu. Perkara lunasnya kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Paham apa Ramadan? Yang diminta Allah apa? Yang diminta Allah apa? Tobat. Contoh riba sekarang. Nanti kalau kebablasan sedikit gimana? Sudah jam 23. Terus tambah sedikit ya. Masih sabar apa tidak ini? Contoh-contohnya saja. Contoh riba, 1 tadi pinjam duit ada bunganya. Yang kedua, ibu-ibu nih, contoh yang kedua, kadang-kadang ada ibu-ibu tanya, itu kalau di tempat saya itu ada arisan PKK atau arisan RT, yang di situ itu nanti ada simpan pinjamnya, tapi ngasihnya seikhlasnya. Nanti dikumpulin, setelah dikumpulin nanti kalau lebaran buat beli bahan, buat jadi baju untuk bersama. Bagaimana hukumnya? Ya masuk neraka bersama-sama. Di sini kan nggak ada toh? Nggak ada di sini. Ini pengetahuan, hati-hati, ya. Lagi riba. Saya butuh duit untuk menyekolahkan anak saya, kok kebetulan saya punyanya sepeda motor. Lalu sepeda motor ini saya gadekan ke teman saya 3 juta. Begitu selama ini saya belum bisa mengembalikan motornya dipakai sama teman saya. Begitu saya sudah punya duit, saya kembalikan 3 juta, nggak ada tambahan serupiah pun. Riba apa tidak? Riba apa tidak? Riba. Kenapa? Karena motornya dipakai. Kalau dipakai berarti ada manfaat, maka hukumnya riba. Jadi kalau di sini kan nggak ada orang gade motor kan? Nggak ada toh? Kalau di tempat saya ada, tapi di sini nggak ada. Loh, terus kalau gade motor yang boleh make siapa? Yang boleh make itu ya tadi tetap yang punya. Kalaupun mau dititipkan kepada orang yang ngasih utang, cukup ditaruh di situ, tapi jangan dipakai. Itu loh. Nanti kalau motornya rusak bagaimana? Ada biaya perawatan malah boleh. Ini kamu utang kamu tak pinjemi 3 juta motormu di sini, tapi tiap hari nanti saya ya mana sih yang bersih, sebulan biayanya 100.000 untuk ngurusi motormu, boleh nggak? Boleh malah begini. Karena tiap bulan biayanya bukan biaya nambah utang, tapi biaya ngerawat motor. Repot kalau nanti yang digadekan kambing.
waktu digadekan masih kecil. Giliran sudah giliran sudah 1,5 tahun pas diambil sudah besar. Karena dikasih makan. Boleh biaya perawatan, boleh. Ini. Jadi nggade kalau motornya dipakai tidak boleh. Jelas apa tidak sampai sini? Nah, karena ada manfaat. Contoh lagi, saya butuh duit 3 juta tapi nggak punya apa-apa kecuali sawah. Akhirnya ya sudah, sawahnya saya gadekan 3 juta, sementara belum bisa saya kembalikan, sawahnya digarap dulu sama teman saya. Setelah saya ada duit saya kembalikan 3 juta. Riba apa bukan? Wah, sudah cerdas. Riba apa bukan? Riba. Karena apa? Karena mendapatkan manfaat ngolah sawah. Lah terus nanti sawahnya yang boleh ngolah siapa? Yang boleh ngolah tetap yang punya. Itulah Islam ngatur begitu. Lah kalau sawahnya digarap sama yang ngutangi, nyaurnya kapan? Uang penghasilannya dari sawah. Ini loh maksud daripada syariat Islam. Supaya orang tidak terjerat utang terus menerus. Paham apa tidak? Ada manfaat di situ, maka tidak boleh. Loh, terus gadenya itu sifatnya apa? Kalau sampai perjanjiannya sampai selesai ternyata tidak bisa bayar, boleh sawahnya dijual, nanti ambil 3 jutanya, sisanya kasihkan orangnya. Boleh kalau seperti itu. Itu namanya gade. Ini jelas apa tidak? Nah, sekarang ibu-ibu biasa, misal ini ibu-ibu punya emas. Ibu-ibu kepengen beli emas, tapi kan waduh, ngumpulin duitnya susah. Akhirnya ada orang, udah gini aja, beli emas ke saya 1 gram 1 juta. Nanti bisa dibayar 10 kali. 10 kali totalnya 1 juta. Riba apa tidak? Riba apa tidak? Emas 1 gram 1 juta dicicil 10 kali 100.000 ketemu totalnya 1 juta juga. Riba apa tidak? Riba. Kenapa? Karena emas itu punya kekhususan di dalam hukum syariat, di mana emas itu adalah produk ribawi yang dia itu tidak boleh diutangkan. Dalam bentuk tadi, misalkan beli itu kok harus nyicil. Jadi ketentuan membeli emas adalah yadan biadin halan. Yadan biadin, ketemu langsung di tempat yang sama, langsung. Dan tunai. Kalau 1 juta, ya 1 juta. Nggak boleh tertunda walaupun cuma 10 menit. Paham apa tidak? Ini ketentuan emas. Emas punya ketentuan khusus. Itu namanya riba. Kalau sampai sampai dicicil, itu jatuhnya riba. Riba fadl namanya. Ini ya. Terus tambahan lagi. Ibu-ibu datang ke toko emas, membawa cincin 2 gram. Tapi kan cincinnya sudah dipakai 10 tahun. Maka kemudian dibelikan cincin yang model terbaru 2 gram nambah 100.000. Tuker tambah. Ada yang kayak begitu? Riba apa tidak? Riba. Tidak boleh cincin itu ditukar tambah kalau beratnya sama. Lalu caranya bagaimana? Caranya cincin yang lama dijual dulu, dapat duit misalkan 1.900.000, lalu kemudian dibelikan cincin yang baru 2 juta, panjenengan nambah 100.000. Tidak boleh yang namanya kok emas itu ditukar tambah. Bolehnya jual dulu, dapat duit, tambahin duitnya, beli lagi. Paham apa tidak? Ada yang kayak gitu di daerah sini. Nah, kira-kira manfaat apa tidak? Ini ilmunya manfaat apa tidak?
Mau dipraktekkan apa tidak? Nih, urusan riba itu ternyata banyak. Makanya dikatakan sama Rasul pintunya 73. Maksudnya apa? Buahnya banget jenisnya. Wah, sekarang muncul pinjaman online, kan begitu. Tambah ngawur lagi. Saya itu kemarin juga ngurusi anak muda umur baru 24 atau 25 tahun, belum nikah, pegawai di pemerintahan. Maksudnya dia itu sudah punya posisi yang baik. Waktu tanya, wah saya mau konsultasi utang, tak tanya, utangmu di mana? Itu di pinjaman online, pinjol. Berapa? Tak suruh hitung dulu semua, catat ya. Kalau sudah dicatat nanti ketemu saya lagi. Ya, hari besoknya ketemu saya. Catatannya itu pinjolnya itu kalau nggak salah itu sekitar 70 pinjol. Totalnya itu 850 juta. Setiap bulan dia nambah utang 30-an juta. Untuk apa? Nyicil pinjol yang sebelumnya. Itu rumah orang tuanya dijual, itu nggak nutup. Ini. Dan kejadian seperti ini bukan sekali dua kali saya ketemu, sering banget. Saya ketemu sering banget. Ini luar biasa, makanya hati-hati. Anak kalau sudah di kamar terus, hati-hati. Ini. Dulu ngurusi anak kita asal nggak keluar rumah aman. Sekarang kalau di kamar terus bisa bahaya. Di kamar terus, yang kecil mainnya game, Mobile Legends, FF, top up game nanti, habis duit banyak. Agak gede sedikit. Nanti apa? Judi online. Judi online kalah terus, akhirnya ngambil pinjaman online. Kacau. Ini. Makanya pengetahuan tentang riba ini harusnya disebarkan di majelis-majelis taklim, disebarkan di masjid-masjid, bikin selebaran, bikin supaya masyarakat kita paham, supaya terhindar. Tujuannya apa? Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Masih banyak sebenarnya terkait dengan riba ini, tapi sudah kemalaman. Saya sudah dikode ini sama Pak Haji Romati ini. Jam 23:11.